Perjanjian Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini pemirsa AFD dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak kurang suatu apa. Mungkin mendengarnya agak mengerikan tentang prediksi bencana alam yang membelah Pulau Jawa, yaitu gempa bumi megatrust. Tapi ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, semoga ini tidak sampai terjadi. Mungkin belakangan ini sangat ramai dibicarakan di sosial media tentang gempa bumi megatrust. Apakah ini mungkin ada sangkut pautnya sama perjanjian Sabdo Palon sama Syekh Subakir? Tapi itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan mendatangi salah satu gadis indigo, yaitu Nok Nyimas. Dan kali ini kita akan mendatangi beliau untuk penerawangan tentang gempa bumi megatrust. Apakah ada kaitannya dengan perjanjian Sabdo Palon? Inilah penerawangan seorang gadis indigo. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah sampai dan bisa bertemu lagi dengan Nok Nyimas yang beberapa waktu itu ramai sekali viral di sosial media, terutama YouTube, seorang gadis indigo sakti teman-teman, karena mampu meramal suatu kejadian baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Dan beberapa hari ke belakang kita sempat dihebohkan dengan suatu kejadian, suatu ramalan yang akan mengguncang dunia, yaitu bencana alam megatrust. Ada beberapa orang yang mengatakan, yang meramal bahwa gempa bumi itu adalah sosok naga yang ngamuk teman-teman, dari ramalan Jawa zaman dahulu. Namun kita akan mencoba bertanya ke Nok Nyimas, seorang gadis indigo sakti yang lahir dari keturunan Sunda atau Sewu Siwi Pasundan. Bagaimana pendapat beliau tentang bencana alam megatrust ini? Assalamualaikum Nok Nyimas. Waalaikumsalam.
Waduh, udah lama ya kita udah gak ketemu nih. Kemana aja nih Nok Nyimas? Biasa ada Banyak acara ya, banyak yang undang sana sini gitu, dan luar biasa sudah beberapa minggu gak ketemu kok nambah cantik sekali. Wow. Benar-benar. Ini banyak teman-teman saya yang terkesima gitu ya setelah ketemu sama Nok Nyimas, entah kangen atau gimana gitu. Terutama dengan penjelasannya tentang suatu kejadian yang akan terjadi. Nok Nyimas udah dengar cerita Megatrust ini sebelumnya? baru lihat ini aja sih di seliweran di sosmed, tapi belum dilihat bagaimana nyatanya seperti apa. Iya. Emang serem banget ya kalau misalkan Iya, dengar kalau bisa terjadi bagaimana negara kita nanti. karena kabarnya kan Megatrust ini terjadi satu kali dalam ratusan tahun, karena efeknya itu bisa menghancurkan berbagai hal, bahkan Pulau Jawa pun katanya bakal terbelah gitu. Dan wah, bagaimana nasib kita nanti? Nah, kalau misalkan menurut Nok Nyimas gitu, bencana alam Megatrust yang bakal menghancurkan Republik Indonesia, mudah-mudahan tidak ya. Bagaimana sih pendapat Nok Nyimas tentang ramalan Megatrust ini? Sebetulnya apa yang akan terjadi menurut ramalan Nok Nyimas, seorang gadis indigo yang cantik ini? Oke. Izin menjawab ya. Sebelumnya saya izin berkomunikasi dulu dengan rekan saya untuk mendapatkan informasi Ya, silakan. tentang apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini teman-teman ritual dari seorang gadis indigo Nok Nyimas sebelum berkomunikasi dengan entah makhluk gaib gitu ya, yang selalu menemani Nok Nyimas begitu. Kita lihat sebetulnya nih di bawah ini Nok Nyimas sudah menyalakan satu batang rokok ya. Kemudian ditaburi kemenyan ya. Iya, benar. Luar biasa, ini teman-teman bisa lihat. Nah, nanti mungkin kita akan tanya Nok Nyimas ini nanya ke siapa gitu. Kalau di konten sebelumnya kita sempat bertanya ya ke Nok Nyimas tentang gempa bumi yang terjadi di Tuban. Nah, teman-teman itu bisa lihat ya secara misteri, secara ramalan mungkin Jayabaya entah apa, kita teman-teman bisa scroll gitu ya ke YouTube kami gitu. Ini teman-teman semua yang nonton video kami, sempat kita membaca sudah ada jawaban. Beraksi dengan Tadi saya hanya sedikit berkomunikasi saja, belum sepertinya melihat gempa tersebut ya. Tadi
ramalan BMKG sendiri terjadi gempa berpotensi tsunami kan ya? Iya. 7,1 7,1. skala Richter. Dan itu sudah menghancurkan hampir setengahnya. Apalagi yang akan terjadi, yang diramalkan BMKG di negara kita akan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Membayangkannya saja sudah Ngeri gitu ya. ngeri apa. Wallahu alam itu ya. Itu kan cuma perkiraan, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi yang saya rasakan sendiri memang auranya sangat besar. Dan anehnya bukan kebetulan atau apa, tapi setelah jadinya ibu kota baru kan ya. Iya. Maksudnya kan berita-berita gempa itu timbulnya setelah ibu kota baru Indonesia dipindahkan. Betul. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau menurut Neng sebagai gadis indigo ya, mungkin kan punya pandangan gaib seperti itu. Itu apakah ada keterkaitannya dengan pindahnya ibu kota baru, dengan ramalan Jayabaya, Pulau Jawa terbelah, dan mungkin dengan pasukan apa namanya yang Semar itu Sabdo Palon. Itu ada keterkaitan nggak? Kalau misal dirasa gitu kan mungkin kan dunia sudah tua. Udah kan kejahatan, kemaksiatan sudah dimana-mana. Ini kan kalau bersangkutan dengan ramalan yang Prabu Jayabaya, apa ada sangkut pautnya dengan Sabdo Palon? Sebelumnya kan beliau sudah punya janji dengan Syekh Syubakir. Sebelum beliau menyebarkan agama Islam di negara kita, Sabdo Palon atau Semar memiliki 3 syarat. Apa itu nih? Yang pertama, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Yang dimaksudnya seperti ini, kita hidup di tanah Jawa, bukan di Arab. Intinya kita punya suku, adat istiadatnya juga berbeda dengan di Arab. Dari pakaian, sepertinya, atau dari adat pun kan sudah jauh berbeda gitu. Jadi mungkin arti dari ucapan tersebut, jadi kan banyak sekarang yang ibaratnya menyebut adat istiadat kita itu sebagai hal yang tidak umum gitu. Kita kan berdiri di tanah Sunda juga, memiliki adat istiadat, suku, dan berbagai seni gitu kan. Terus yang kedua, tidak boleh memaksa gitu. Tidak boleh memaksa. Kalau misal waktu beliau berdakwah, kalau memang orangnya tidak mau ya jangan dipaksa gitu. Yang ketiga, kalau nggak salah, kalau mau membangun bangunannya harus ada struktur Jawa di dalamnya, Jawa dan agama yang ada di negara kita waktu itu. Jika sampai orang Jawa kehilangan kejawaannya, mungkin beliau akan datang kembali dan menagih janjinya. Nah, kalau hubungannya dengan gempa bumi ini apa nih? Kalau dari segi penerawangan gaib itu? Dari segi gaib memang banyak keterkaitan ya. Banyak keterkaitannya gimana? Mungkin pertama, bagaimana ya menjelaskan? Apakah emang dunia ini, mungkin salah satunya emang udah tua ya Neng ya? Kalau mungkin kalau dari segi perjanjian itu apakah ada yang dilanggar atau gimana? Terus yang paling disoroti sekarang, apakah ada keterkaitan juga antara kepindahan ibu kota ke IKN gitu? Apakah warga-warga gaib yang ada di Jawa ikut pindah ke sana, yang salah satu memungkinkan bumi Jawa tergoncang gitu? Ya untuk itu Allah alam saya. Tapi yang saya ingat di ramalan Jayabaya kan, dari gempa yang sekarang sedang yang akan terjadi gitu ya, Allah alam terjadi atau enggaknya. Tapi dari ramalan yang Jayabaya menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Bisa jadi adanya gempa ini yang akan memecah Pulau Jawa. Jadi Allah alam hanya Allah yang tahu ya. Terjadi atau enggaknya, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah. Semoga gempa tersebut tidak sampai terjadi gitu.
yang saya rasakan memang Sabdo Palung sudah kembali. Karena pantangan yang dia janjikan itu ya, yang diberitahukan kepada Sesubakir sudah terlanjur sebenarnya. Oh, sudah terlambat. Contohnya kan sekarang banyak orang di negara kita yang sudah ibaratnya meniru gaya negara luar, baik dari pakaian, baik dari apapun. Ini kan Megatrust ini suatu kejadian yang sangat luar biasa ya, bahkan di berita Jepang itu banyak kerusakan, bahkan terjadi korban jiwa, apalagi di Pulau Jawa menurut ramalan BMKG gitu ya, akan memakan korban dan kerusakannya itu besar gitu ya Kak Nok. Nah, menurut Nok Nyimas sendiri pada saat terjadi Megatrust, apa yang warga Pulau Jawa rasakan gitu? Bencana apa, alam apa saja yang akan terasa? Ya, kalau gempa misalnya pasti guncangannya lebih besar dari gempa yang terjadi di Kuningan kemarin. Terus akan berpotensi tsunami juga tentunya. Itu kalau menurut ramalan Jawa yang bilang katanya ada sosok naga ngamuk yang ada di dalam perut bumi. Nah, menurut Nok Nyimas sendiri itu memang betul seperti itu atau ada ramalannya tentang sosok naga ngamuk? Tapi yang saya rasakan dari energinya sendiri sih tidak ada bersangkut pautnya dengan itu. Cuma mungkin karena bumi sudah tua, terus